Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiko Insans. Kali ini saya akan membuat tutorial sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode WASPAS. Jadi WASPAS itu kita cek metode WASPAS. Nah, jadi WASPAS itu yaitu Weak Aggregated Sum Product Assessment. Jadi metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meminimalisir kecacatan dari suatu hasil dalam pencarian hasil untuk mengetahui nilai tertinggi dan terkecil. Nah, itulah metode WASPAS. Oke, jadi di sini saya membuat di dalam folder htdocs-nya itu saya bikin nama foldernya itu penerapan metode WASPAS. Nah, jadi di sini saya ada beberapa template saya download dari beberapa website. Nah, jadi di sini saya ada untuk form login-nya. Form login-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Terus untuk menu home-nya, nah saya pakai seperti ini. Oke. Nah, nanti ini saya kayak biasa saya share aja linknya agar bisa di-download ya template-nya. Nah, jadi ini kita keluarkan dulu. Terus ini juga kita keluarkan. Nah, kalau udah keluarkan ini macOS ini kita hapus. Oke, kalau udah hapus kita bikin folder kayak biasa, yaitu folder admin 1. Kemudian kita bikin lagi folder aset. Nah, jadi ini kita masukkan aja di aset. Kemudian di dalam ini kita bikin folder untuk koneksi. Nah, ini kita rename, yaitu namanya login. Ini juga saya rename, yaitu namanya sidebar. Oke. Nah, jadi untuk login indeksnya ini kita keluarkan. Untuk login di sini. Untuk sidebar ini saya hapus saja ada store ya. Indeksnya ini keluarkan, letakkan di dalam folder admin. Ya, seperti itu. Berarti ini matchnya ikonnya kita pakai untuk sidebar. Oke, image-nya nggak ada, itu kita hapus saja karena nggak penting banyak-banyak folder. Oke ya. Nah, jadi ingat sidebar indeksnya itu pindahkan di dalam folder admin. Kalau untuk login indeksnya itu keluarkan di sini di luar folder. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Visual Code. Terus sini saya udah membuka localhost, penerapan metode WASPAS. Kemudian kita bikin namanya database-nya ya, db metode WASPAS. Di dalam metode WASPAS itu kayak biasa saya membutuhkan
tabel akun atau login serah deh ya kan. Yang penting ini fungsinya untuk login. Kita bikinkan nama ID akun, kita centang yang ini, kemudian saya bikin ada nama lengkap, saya berikan varchar 50 username, kita kasihkan varchar 50, kemudian itu ada password. Password saya berikan varchar 30, kemudian save aja. Nah, kalau udah kita masukkan datanya, insert. Nah, kalau ini karena ini auto, kita langsung aja administrator admin passwordnya 12345. Oke, datanya udah ada, kemudian kita pergi ke Visual Code. Index HTML ini itu rename kan, ganti dengan PHP. Oke, nah ini kita ganti sistem pendukung keputusan metode ya. Nah, komentarnya kita hilangkan semua. Hilangkan aja semua. Oke, kita pergi lagi ke bawah. Saya tidak butuh itu. Oke, tinggal kita sesuaikan karena ini kan login, letaknya di folder login. Berarti depannya itu semua kita kasihkan login. Letakkan semuanya itu di login, 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 sampai JS nya pun juga. Oke, maka dia jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti CSS-nya belum terbaca. Oh, salah saya. Seharusnya di dalam folder aset. Nah, jadi tambahkan lagi folder aset karena kan di dalam folder asetnya ada login. Tinggal tambahkan aja depan-depannya. Tambahkan aset yang di atas pun gitu juga. Oke, seperti ini. Makanya jadilah. Nah, di sini kan dia gambarnya dia belum muncul. Kita cek lagi codingannya, gambar mana dia. Mana dia gambarnya. Harusnya dia muncul. Nah, ini dia.
karena kan gambarnya itu di dalam folder assets, kemudian di dalam folder login, baru image md301. Oke, nah maka dia muncul gitu. Oke, terus ini saya ganti aja login to continue. Oke, nggak apa-apa, pakai itu aja. Cuman ini saya tidak menggunakan email, pakai username aja. Berarti itu harus kita ganti. Nah, ini kita ganti dengan username, name-nya juga user. Ini name-nya kita gantikan password. Oke, kita cek lagi. Nah, udah jadi. Nah, forgot password ini kita hilangkan aja, saya tidak butuhkan itu. Nah, untuk loginnya itu kita tambahkan tipenya itu submit. Terus ini saya tidak membutuhkan karena saya tidak mau ada namanya untuk register. Nah, ini icon medsosnya itu kita hilangkan, maka dia jadi seperti ini. Seperti ini ya. Oke, berarti tinggal kita nah di formnya itu kita berikan dia apa namanya actionnya, yaitu index.php aksi sama dengan login. Terus untuk metodenya itu kita pastikan pakai yang post. Oke, kemudian di atas sini itu kita berikan sebelum kita eksekusi ini apa eksekusi PHP, nah kita bikin dulu kayak biasa di dalam folder ini untuk cek session. Kemudian untuk koneksinya oke. Untuk koneksi sini kita bikin dulu untuk koneksinya ya. Jadi koneksinya itu pertama itu kita pakaikan host, user, kemudian kita berikan password, kemudian db ya. Kemudian variable koneksi kita pakaikan connect, itu kita berikan yaitu host, kemudian s user, kemudian s, kemudian sdb. Kita pakaikan rd, ini kecil aja seperti ini. Ini kita bikin. Oke,
host usernya itu root ininya db metode pas kita sesuaikan aja. Nah ini kemudian untuk cek session kasihkan if session kasihkan id akun, pakai id akun aja sessionnya. Kalau nggak ada location balikkan dia ke indeks. Di sini. Oke, ini udah, kemudian di sini tinggal kita panggil pakai yang ini aja. Ya kan, kemudian config dia di dalam folder con ya, baru itu config seperti ini. Kemudian di sini kita berikan dia method get login, yang dikirimkan dia aksi login ya. Berarti di sini kita buka sessionnya. Session. Nah ini. Kemudian koneksinya kita letakkan di sini. Oke, habis itu kita buka untuk username. Kemudian kita pastikan password. Oke. Nah setelah itu kita panggil share form tabel akun password.
kemudian eh, oke, selanjutnya kita akan cek ada nggak ada isinya. Lalu S statement dia pakai unsur, terus kita berikan if. Nah, kita cek S row lebih besar dari 0, maka itu kita ambil S data, terus S statementnya pakai yang ini aja, source. Oke, nah kemudian itu kita ambil SID ID akun, karena ID akunnya itu bisa jadikan session, ya kan? Berarti S data ID akun. Oke, nah kalau udah dapat source data ID akun statement. Nah kalau udah dapat berarti kita buka session ID akun sama dengan kita ambil ini, baru tinggal kita arahkan dia ke admin. Lupa saya location admin index. Jadi kalau dia nggak ada datanya ya kita berikan dia pesan gagal. Berarti pesan sama dengan gagal. Oke ya. Nah untuk pesan gagalnya itu kita letakkan di sini aja, di bawah login ini. Kita berikan if s, banyak alias aja. Cek ada nggak, berikan if lagi. Gagal.
FA FA. Nah, karena silang itu di apa nama di icon FA itu timers silang, berarti ini kita berikan MSP login gagal. Oke, kita akan cek. Nah, saya bikin admin login gagal. Misalnya saya berikan dia benar admin. Oke, maka dia menuju ke admin.php gitu ya. .php. Tinggal kita pergi ke admin. Nah, ini saya hapus. Nah, di index ini itu ganti rename jadi header.php. Kemudian kita tambahkan dia lagi index.php. Oke, kemudian saya tambahkan satu lagi untuk logout.php. Oke, kita pergi dulu ke header. Di sini masih nah, di sini dia masih pakai font Bootstrap online ya. Dia pakai font Google Office, pakai Papins. Nah, saya nggak mau pakai itu, pakai yang di index saja. Yang di index itu kita ambil aja yang white Bootstrap itu tidak perlu font linear account. Nah, kita ambil yang ini satu, itu diletakkan di header yang di dalam folder admin. Ini kemudian ambil yang ini, yang untuk icon, letakkan di header. Oke, kemudian ini ambil aja title ya, letakkan di header. Nah, cuman bedanya di depan ini, karena ini di dalam folder admin, tinggal kita tambahkan ini aja. Oke. Nah, ini kita copy paste kan di sini. Karena CSS ini diambil dari sidebar, berarti depan ini kan yang kita ambil dari login tadi. Maka yang bawah ini kita berikan dia sidebar. Nah, seperti ini dia. Beda karena kan 3 item ini saya ngambil itu dari login, sedangkan ini dari sidebar ya sendiri. Tinggal kita copy paste, kita letakkan di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, kemudian di sini kita buka PHP. Kita kasihkan session. Ini kemudian pakai yang includes, itu kita pakai dia di assets dalam folder conf baru config. Kemudian cek oke.
Nah, ini background ini kita letakkan, pindahkan dia di wait, letakkan dia di indeks, sisakan ini kita hapus saja. Nah, letakkan di sini, cuman ini kita panggil dulu PHP-nya. Header.php, letakkan seperti ini, header. Nah, sekarang tinggal kita jalankan, maka jadinya seperti ini dia. Oke ya. Nah, jadi add session start. Saya untuk mengecek session dulu, kita bikin dulu untuk logoutnya session start, session destroy, pastikan header caution. Oke, seperti ini. Kemudian di header kita butuhkan home itu dia index.php. Nah, kenapa dia itu untuk ikonnya tak muncul? Seharusnya muncul ya kan? Cek dulu di login. Seharusnya dia muncul. Oke, kita pakai yang ini aja, pakai boxicon.com. Itu pergi aja ke bawah. Oh, nggak ada ya, berarti di ini. Nah, kita ambil yang CDN nya. Kita disbox ini untuk JS, karena biasanya ada link konteks boxicon. Nah, ini dah link CSS nya, ambil aja. Nanti penerapannya dia depannya pakai bx gini. Oke, kita pastikan dia di sini. Sekarang tinggal kita tes ya. Ini berarti nggak FA lagi, gantikan bx depannya. Kita tes, nah muncul dia. Kemudian this form kita membutuhkan namanya tabel alternatif, kriteria, nilai,
metode laporan. Nah, jadi di sini itu tinggal kita sesuaikan aja alternatif PHP PHP metode.php, kemudian laporan, dan terakhir oke. Nah, jadi itu kita ke BX icon tadi, kita search aja untuk user, pilih aja yang mana yang cantik. Saya pakai yang ini aja deh. Nah, kemudian klik yang font, tekan di ini span nih, ganti I nya, tekan di ini alternatif, kemudian untuk kriteria itu kita pakai list. Oke, ini aja. Kriteria untuk nilai itu kita kasihkan file, coba kita cari untuk file. Nanti sesuai selera aja deh mau kayak mana ya kan untuk ikonnya. Untuk metode kita kasihkan mana ya, metode pakai itu jadi rocket kayak. Nah, kayak ini cantik. Untuk laporan itu pakaikan print kayak udah biasa, print file aja deh. Kalau pakai file yang mana ya, cocoknya biar enak pakai doc. BNG JSON JSON pakai ini aja, nanti mau pakai mana. Laporan saya pakai itu, kemudian untuk logout kayak ini aja, yang ini deh, keluar itu kan tadi masuk. Nah, jadinya dia seperti ini. Nah, ini ada yang salah nih ya. Nah, di home. Nah, home ini harusnya spannya itu nggak ada. Oke ya. Nah, jadi seperti ini.
Nah, terus ini tinggal tambahkan ini margin rek 3. Margin rek. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Nah, jadi untuk logoutnya ini kan udah. Coba kita tes logout. Nah, keluar, kemudian kita pergi ke admin. Nah, udah nggak bisa. Pasti sessionnya bekerja dengan baik. Terus admin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ini project name ini mau saya ganti dengan nama session ya. Login ya. Berarti query select bintang form tabel akun where id akun. Dan kita kasihkan session. Id akun, kemudian kita kasihkan statement kasihkan query squery. Nah, kemudian statement query, karena saya ingin mengambilkan ID-nya, raw as statement. Kita pakai yang asals. Oke, nah dari raw ini kita bisa ngambil namanya. Mana tadi? Ini as raw. Oke, nama lengkap. Maka jadi seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan di depannya hai. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemungkinan untuk part pertama tutorial saya tentang penerapan metode WASPAS sampai sini aja. Nanti next kayak biasa kita bahas ini satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.